Oke, kita lanjut episode yang kemarin. Tadi ding, bener. Oke, untuk pembahasan selanjutnya soal padusan Mas, masih dalam pra Ramadan juga. Itu kan momen mensucikan diri secara pengetahuan umum apa. Nek ngarani aku sok nek padusan nih. Kalau padusan kita tahu dulu sebetulnya makna padusan itu apa toh. Oh. Itu harus gitu dulu belajarnya. Jadi dimaknai. Jadi setiap kali hal yang kita kerjakan itu harus kita ketahui dulu. Jangan kita kerjakan tanpa kita tahu. Nung jenenge tong-tong bolong loh Mas. Ayo. Pengen ngerti jenenge tok, pengen nglakoni tapi tidak mengetahui makna dalamnya. Nah, itu yang salah. Itu salah penerapan di situ. Saat ini kalau kita melihat padusan itu bukan lagi hal-hal yang sakral. Iya. Tapi liburan. Oh iya, lunga piknik. Iya, piknik. Cara-carane paling mudah itu piknik. Kita nyebutnya piknikan gitu loh. Padahal ini mau bulan puasa. Iya. Yeah. Diakui dan tidak diakui, disadari dan tidak disadari. Kalau mau marah monggo silahkan. Saat ini itu faktanya. Kita ngomongin faktanya ya. Padusan itu dimaknai lain daripada sebetulnya padusan itu sendiri. Malah padusan iki le dolan ning pantai, le adus resik ning omah malah kadang ngono ki men. Kadang enak sing nganti ngawur barang. Saya pernah menjumpai ada orang padusan di pantai. Niatnya tuh dari rumah padusan sampai lokasi mabuk. Waduh. Homer. Jelas itu larangan. Ya, saya sampai ngomong ini, loh, kowe ngopo rek ning kene gitu. Mosok ning kene arep mabuk-mabukan aku niku. Ya padusan to ngono kuwi. Loh, kok padusan seperti itu ngono kuwi lho. Kini kan momen di mana nanti kita akan menuju ke bulan suci sehingga maksiat-maksiat harus ditinggalkan gitu. Ngeresi isik kudune. Nah, harusnya membersihkan dulu. Iki nutuke. Ini dipentoke sih. Iya, dipahamnya itu yang salah. Sehingga momen itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Tapi dia enggak sadar kalau ini sebetulnya salah gitu loh. Iya, Mas. Nah, ketika kita ngomong ke padusan itu kita dimaknai dulu. Padusan itu apa toh? Gitu. Kan asik toh. Ketika kita tahu oh ini caranya ngene Mas. Kalau anak-anak muda sekarang kita mencintai siapa itu kita tahu dulu siapa yang kita cintai. Iya. Bener enggak? Bener. Jangan sampai kita mencintai seseorang tapi kita enggak tahu siapa yang kita cintai sebetulnya gitu kan. Bener enggak? Nah, itu contoh kecil seperti itu. Padusan tadi. Padusan itu adalah tembung. Nek wong Jawa itu bilangnya tembung. Tembung padosan. Padosan mencari. Bukan. Pados ya. Tadi gini, kalau namanya padosan, padosan itu ada dua makna di momen di situ. Memang benar kita mencari. Yang berikutnya adalah dosa. Padosan. Momen di mana sebetulnya orang dulu itu menyebutnya adalah iki loh dosa-dosamu saiki ayo ditinggalke karena kita mau menuju bulan suci Ramadan. Gitu loh. Iya. Sehingga ekspektasinya kemudian dia mandi junub. Mandi besar lah caranya. Benar enggak? Setuju enggak? Benar. Karena kita mau meniatkan sesuatu yang suci itu enggak boleh dengan keadaan yang kotor. Artinya kotor ya tadi dosa-dosa yang perlu kita akui gitu. Kalau kita kadang kan kita tidak mengakui aku ki gawe dosa lho. Iya. Gitu. Paling angel dhewe to. Iya. Ketika wae Gusti Allah ki ngenai kepenak. Alhamdulillah ya Allah. Wis sok lali kan. Lali. Apa meneh dosa itu. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Iya. Itu dalam merindukan atau mencintai bulan-bulan yang disakralkan dalam Islam. Contoh apa? Bulan Ramadan. Itu kita caranya kepiye toh? Aku ki masuk dalam bulan Ramadan. Oh, kita harus bersuci dulu. Coba jeruni. Enggak boleh loh kalau kita itu dalam keadaan masih kotor kok mencintai gitu. Artinya mencintai hal yang disakralkan di Islam gitu. Itu bukan enggak boleh ya, tapi piye? Ketoke wagu wae. Kurang etis. Kurang etis wae. Ya toh?
Kita ngomong ke Kanjeng Nabi Muhammad tapi kita tidak menteladaninya. Oh iya iya. Bener gak? Mm. Ya dah. Kita ngomong ke itu yang terjadi loh ya Nyon Sewu. Yang terjadi itu kita ngomong ke A B C D itu yang momot hadis-hadis dan segala macam. Tapi kita nggak pernah prakteknya gitu. Yuk padha ae gitu. Ya. Justru malah bagi saya itu yang berdosa. Karena sudah paham tapi tidak mengerjakan. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Ketika sudah paham harus dikerjakan dong, Mas. Seharusnya kayak gitu, Mas. Iya. Tapi saiki yo meng paham tapi tidak bisa melakukan. Dan itu banyak toh Mas kayak gitu. Kadang ego. Jadi gini, aku sini Lek Mas Fauzi kalau saya ndak ikut Mas Fauzi ke pantai contohan seperti itu kan. Nah itu hal-hal semacam itu yang kadang itu membelenggu kita sehingga kita mau tidak mau itu menuju kepada hal-hal yang maksiat gitu. Padahal Nyon Sewu ketika kita ngomong ke bagaimana cara kita bersuci, kita istighfaran, benar nggak? Benar. Mengingat akan dosa-dosa kita, mohon ampunan kepada Sang Pencipta sebelum kita menghadapi bulan Ramadan. Seperti karena bulan yang disucikan gitu loh. Tapi memaknai padusan ini yo meng adus neng pantai, daerah pantai yo neng kolam renang. Kayane yo yo saiki yo bener kuwi mau Mas dadi piknik ora dalam makna mensucikan diri untuk menuju bulan Ramadan toh. Oke, makanya tidak jauh sekarang para pemuka agama, para pensiar agama itu saya suka senang sekali. Ketika ini momen mau padusan gitu. Sekarang menggelar fastabikul khairat gitu. Menggelar kajian luar biasa. Itu saya sangat senang karena iki janjane butuh wadah gitu loh. Orang-orang teman-teman yang macam ini itu butuh tempat. Butuh tempat untuk saya tuh belajar di mana toh gitu. Kadang ameh belajar nggak tahu tempat yo mesake yo. Yo sekarang sadar tidak sadar media sekarang merajai. Benar enggak? Di jalur komunikasi. Untuk memudahkan bagaimana cara kita belajar, memahami, gitu. Nah, itu kita saja menerimanya bagaimana. Kita mau enggak? Gitu loh. Kadang aku pribadi yo pengen mengetahui tapi belok. Karena gini, kalau kita ngomongin remaja ya, remaja itu emosionalnya masih tinggi dan turun gitu. Kadang dia bisa seperti malaikat, kadang bisa iblis, kadang bisa jauh sekali daripada kata hal yang baik gitu. Iya. Saya nggak ngomong iblis loh ya. Siapa saya ngomong iblis loh ya. Tapi yo nyatanya akak-akak termasuk aku sih. Kadang nek pas lagi memahami sebuah agama, iki kadang ya mulu banget tahu banget koyo ning agama. Tapi yo setelah aku yo meng sesaat. Ya, karena gini Mas, ada masalah. Sebetulnya itu rutin masalah. Ketika di YouTube itu kan sebetulnya platform kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Itu indah. Kadang kita belajar tentang contoh saat ini kita belajar tentang padusan. Tapi di lain hari kita nggak mau nerusin ini pelajaran padusan ini tadi. Pemahamannya separuh. Kemudian ganti kajian dan bahasan yang lain. Besoknya ganti lagi. Lali akhirnya. Yang di depanin tadi lali. Padahal tadi sudah membicarakan tentang bagaimana cara sadar dengan mengingat Gusti Allah ini bagaimana. Langsung lali. Ya toh? Tapi kemudian kalau ini pelajarannya belum selesai kemudian diganti dengan pelajaran yang lain ya itu yang menjadi kita terbelenggu. Itu hal-hal yang semacam itu yang perlu kita tekuni. Karena gini Mas, Allah itu menciptakan makhluknya itu tidak ada batasan. Ya. Di matanya Allah tidak ada batasan. Sampai ini loh. Saya yakin dengan belajar membaca, atau 1 minggu sudah bisa membaca, benar nggak? Benar. Kalau kita mau belajar. Tapi kalau jenengan tidak belajar, bisa enggak? Nggak bisa. Motor, itu kendaraan. Kemudian cara pakai baju, kalau kita nggak belajar nggak bisa. Ya. Benar toh? Benar. Nah,
hal-hal yang semacam ini yang perlu diseringkan. Artinya diseringkan itu diistiqomahkan dalam mensikapi bagaimana saya seorang makhluk ke Gusti Allah yang diperintahkan Gusti Allah untuk menyembah, untuk mengingatnya, untuk menjauhi larangannya. Itu berarti kan bahasa tentang Kudu dilatih sih. ya tentang sadar tadi. Iya. Kemudian aku lali ya wisan yo delok kuburan ae. Jajal. Nek nyawamu ki dicabut kemudian di situ ditanyai. Kudune angger lewati ade guys, kudune eling wong sak nggon-nggon ya mesti ana kuburan, tapi yo kadang menungso ngerti tok itu tidak bisa memaknai. Nah, hal-hal seperti itu kadang hal-hal yang semacam itu yang kadang orang-orang lupakan. Gitu sehingga beranggapan aku ki mati sesuai kok. Seperti itu. Iya. Ya, itu bukan hal yang utama loh. Maksudnya jangan hanya sekedar kita melihat kuburan saja gitu loh. Ada kita di tempat kita kan masjid banyak toh. Iya. Musola juga banyak toh. Wedi lengke bendino. Iya no. Bahwa tempat di mana kita itu berjumpa nyata dengan pencipta di mana? Masjid, tempat ibadah. Tempat ibadah. Gitu loh. Wis diceluk-celuk kadang. Nah, kalau kita sadar bahwa Gusti Allah itu memanggil kita 5 waktu setiap harinya, enak Mas. Tapi kadang itu kalau doneknya manusiawi juga wagu. Karena gini, itu manusiawi gitu. Seolah-olah menghakimi sesuatu yang seharusnya seharusnya ikilah lazim, tapi akhirnya jadi lazim gitu loh. Karena banyak ya Mas. Karena ya akhirnya menganggapnya bahwa manusiawi gitu loh. Padahal jelas tunggali sik nglakoni ngono ki nah itu apa meneh biasa. Kita berdua krungu azan to. Sampean ngomong aku kok ora sido ning anu setengah-setengah. Akhirnya saya tergoda. Wis ning kene wae. Engko sik lah engko ngenteni komat. Seperti itu. Wah, komat bul. Wah wis ngomong wis kadoan. Engko salat ning omah wae gitu. Padahal rambunge. Padahal kalau kita bicara tentang sholat bagi seorang laki-laki, mungkin sampai juga sudah tahu, sudah pernah dikasih kajian itu. Itu kan ada momen hal wajib gitu. Sebetulnya kita untuk sebagai seorang laki-laki itu sholat di masjid gitu. Mungkin pernah dengar ya? Pernah. Itu saya setuju. Tapi ekspektasinya realitanya gini. Kadang kita menganggap bahwa azan itu hanya sekedar lantunan, bukan panggilan. Itu yang salah. Suara. Ya. Kalau kita menganggap bahwa azan itu adalah sebuah panggilan, age-age kudune. Nah, makanya wong Jawa itu sangat sekali memperhatikan adab, akhlak terutama. Dulu saya nek ditimbali oleh bapak, nek ora jawab diparani. Diparani diapake? Digebuk, kowe diceluk kok meneng wae, kamu dipanggil kok diam saja. Itu. Kamu lagi ngapain? Itu kalau kita menyatakan dinyatake di dalam kita mengingat bahwa Allah itu memanggil. Jal, ini lagi bapak wae, nek disabet karo bapak iki loro ra? Loro banget. Apalagi kalau sing nyabet Gusti Allah gitu. Bayang nggih? Aduh dibayang. Kok muni kun hancur semuanya. Bener gak? Nah itu. Wae ra ngomong, mengendika ibaratnya Gusti Allah. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri bahwa setiap panggilan Gusti Allah itu azannya, lantunan azannya Gusti Allah itu adalah panggilan. Sehingga kita perlu menjawab dalamnya Gusti Allah gitu. Dengan dalamnya kita sebagai muslim tentu saja kita menjawab di dalam azan tersebut kan mengikuti apa yang dilantunkan oleh seorang muazin gitu dengan penuh kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu saja titik. Bahasan diceluk kudune iki moro tapi meng nyauri tok ra moro-moro ya meng marake mangkel gitu. Nah, tapi giliran Fauzi nyeluk itu, ayo padusan. Piye? Gage, bener gak? Iya. Karena apa?
Kontaknya Karena- seneng-seneng ya. Karena ada nikmat di dalamnya. Iya. Nikmat yang salah, nikmat duniawi gitu loh. Gitu. Karena nggak sadar tadi lah Mas. Iya. Intinya pada kegiatan sadranan dan kegiatan Padusan. padusan. Bahasa kita nggih. Itu dengan kesadaran dulu. Meniatkan kalau sadar nggih. Kalau sadar itu akhirnya nanti akan niat. Akhirnya meniatkan sesuatu itu untuk mendapatkan ridho dan keberkahan yang Gusti. Gitu. Sehingga ketika kita meniatkan sesuatu, niat aja sok kadang lali gitu. Kadang niatnya meng setengah rambulet meng ra iso meng niat tok ra iso nglakoni. Akhirnya apa? Terjadilah maksiat karena tadi intinya diniat dulu. Niat kamu sejauh apa? Kalau kamu sudah bisa meniatkan sesuatu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Tapi kalau meniatkan sesuatu hanya di lisan, Ya. duniawi saja, maka yang terjadi duniawi saja. Sehingga ketika kamu meniatkan sesuatu di duniawi ini, ya benar, meniatkan sesuatu di duniawi itu benar, tidak ada salahnya, nggih. Saya nggak mensalahkan, nggih. Tapi yang kamu Kurang. dapat, yang kamu dapat duniawi. Tidak. Akhirnya kamu melihatnya itu sebuah kebesaran Allah yang hanya di dunia. Padahal Gusti Allah ini luar biasa gitu. Tanpa batasannya. Tanpa ada batasannya. Seperti itu. Kadang mengentuk-entuknya padahal ra nontek. Ya Itu menarik kalau kita ngomong ke entuk-entuknya tapi akhiratnya ra katut. Itu menarik. Karena kembali lagi makna dari padusan tersendiri itu adalah padusan yang mana padusan itu harus digugurkan. Dosa-dosa harus Digugurkan, ya. dibersihkan. Kita mensucikan diri dulu secara ajaran Islam. Ya. Itu ada mandi besar, mandi wajib, mungkin mandi junub dan sebagainya gitu, penyebutannya. Nah, di situ kita memaknai, kita meniatkan bahwa saya menyerahkan diri saya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan, kita tahu apa yang disucikan. Ternyata yang disucikan adalah diri sendiri. Dari apa? Nafsu duniawi. Apa saja? Alwama, mutmainnah, sufiyah, amarah. Seperti itu. Ya. Itu yang perlu kita belenggu. Sebetulnya di situ. Artinya kalau suka ya suka gitu. Kalau sedih ya sedih. Tapi tidak di loss cara saiki loss kayak seperti itu. Tapi nek cah nom saiki Mas, sesimpel cah nom iki meng paham soal ya meng padusan, meng adus biasa. Kadang cah nom-nom saiki mandi junub, mandi besar ki kurang paham. Terus bagaimana mereka iso nglakoni ke tahap selanjutnya? Kan itu kayak tahap-tahapan kita untuk menuju Ramadan toh Mas. Kayak gitu. Dan kadang malah tak tahu koncoku Mas tak takoni. Aku iki ame salat mandi besar dong. Jumatan kowe mandi besar. Lah mandi besar iki meng adus terus sampunan tok. Oh. Ya aku ya meng kleru kowe iki aku ya ngono. Oke. Kadang ora Jadi paham. kalau kita berbicara tentang ilmu, kita lihat dulu siapa yang kita sampaikan keilmuannya. Misalkan Mas Fauzi nih sudah dapat keilmuan tentang masalah mandi junub atau mandi besar gitu. Keilmuannya Mas Fauzi itu sudah paham gitu. Ya, konteksnya paham. Sehingga ngomong sama temennya itu kamu harus bisa menilai dulu siapa yang ngajak bicara gitu loh. Jangan sampai nanti sampai ngajak bicara orang tersebut sing dia memang tidak membutuhkan gitu loh. Kamu harus tahu dulu siapa lawanmu gitu. Ya, dia butuh enggak gitu loh. Ada semacam ini. Nek dia enggak butuh, loh kita ngotot kayak ngopo enggak akan didengarkan. Iya, Mas. Nah, itu tadi. Contoh. Sampeyan ngomong ke hadis dan Quran. Iya. Di tengah orang-orang sedang maksiat. Kira-kira piye? Tipe itu. Nah, tipe itu. Karena apa? Mereka sedang dalam keadaan tidak sadar. Iya, iya. Nah, kalau kita ngomong ke bab itu dengan keadaan sadar
dan lawan kita pun sadar, maka bisa diajak ngobrol. Sadar dengan sadar. Nah, kalau saya dengan jenengan ini kan sama-sama sadar ini dalam menuju kebaikan. Iya, Itu kita berlomba-lomba. Jenengan punya paham apa, saya punya paham apa. Iya. Kemudian saya menyerap ilmu dari jenengan dan jenengan menyerap ilmu dari saya. Iya. Seperti itu. Nah, Sama-sama itu sadar ya. iya toh. Nah, itu diakui, sama-sama diakui dan dimengerti. Enak. Maka akan tercipta sebuah keindahan di dalamnya. Tapi nek aku ngomong sampean gak Aku pak, udah- aduh ini Ya, rusak. Ya meng sik dong sampean tak. Koyo yo ameh onekmu eman-eman tapi yo kudune njak menyadarkan yo bertahap sih Mas. Nah, itu yang perlu ditekuni, disabari, diakui. Karena nyun sewu, kalau kita berbicara tentang masalah ilmu, Allah itu menebarkan ilmunya di langit dan di bumi. Tanpa batasan meneh kan. Iya, ndak ada batasannya. Tapi kembali lagi, bagaimana dalam kita mensikapi hal tersebut? Kan ngono kuwi. Benar gak? Ndak boleh. Kok kita serta merta Gusti Allah iki anu nembe rasa yang roh aku, ndak boleh. Dadi sak karepe dhewe wis dipenake sak karepe dhewe. Iya, tidak mengakui bahwa Gusti Allah itu ada, itu yang bahaya. Menungso. Lah, warna-warna. Nah, akhirnya kembali lagi kepada setiap manusia itu memiliki pola dan cara sendiri-sendiri dalam mensikapi sesuatu hal. Makanya kita tadi kita ngomong karo Mas Fauzi itu dengan cara bahasa bagaimana toh? Ben enak. Ditompo gitu. Bener gak? Nah, aku ngomongnya dengan bahasa nyon sewu. Mungkin sing bahasa kromo inggil. Kesandung-sandung no. Mas Fauzi. Betul gak? Nggih. Iya, akhirnya Mas Fauzi nggak tahu apa itu. Mas Rudi ngomong apa seperti itu. Walaupun sebetulnya saya juga sadar selama ini tadi saya ngerocos belum tentu Mas Fauzi paham juga. Iya. Gitu. Iya. Ada hal yang paham, ada hal yang tidak paham gitu. Iya. Itu perlu diakui. Itu sebetulnya di situ ladangnya. Bagaimana kita menjelaskan terus-menerus kepada saudara-saudara kita kalau kita sudah paham ya. Itu ladang kita dalam beribadah. Jangan sampai ketika saudara-saudara kita tidak paham, teman-teman kita nggak paham, diujo diblong. Akhirnya diujo salah ya kono-kono. Sekarep-karepmu. Tidak boleh. Itu justru tanggung jawab kita sebagai muslim. Mengingatkan kepada muslim yang lain. Seharusnya kayak gitu ya. Melindungi, menjaga. Tapi untuk saat ini kadang menjadi sebuah keresahan juga Mas. Ameh ngilik ke kancane. Kok ndak mah dikira wah iki sok-sokan ono to Mas fase-fase kayak gitu koyo. Aku pengen ngilik pengen ngajak. Tapi kok wah ndak dikira sok suci sok resik. Kuwi yo salah kaprah sebenarnya. Wong jenenge mengajak ki kudu tanpa batasan ya kudu sabar ki kudu tekun tapi nek ameh ngajak kok dikira suci kan mah ya bekewuh Mas kadang ngono ki nek cah nom saiki ya jadi balik meneh Mas kene iki mau aku ngomong sama Mas Fauzi itu dengan cara apa yo ben Mas Fauzi itu paham oke jadi tinggal bagaimana kita ngomong saja sebetulnya sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita nggak akan menganggap kita seorang mesek gue. Loh, manusia itu diciptakan suci loh, San. Maksud kita nggak mau menjaga kesucian itu, bener nggak? Bener. Bener. Bener kan? Paham bahkan, aku. Bahkan sebelum balik, kalau kita meninggal, sebelum ada anak yang sebelum balik meninggal, itu ada jaminannya tuh. Jaminan suci. Jaminan dia diampuni segala dosa dan kesalahan, maka ditempatkan di dalam surga. Setuju gak? Setuju. Nah itulah itu sudah menjelaskan bahwa manusia lahir itu suci gitu loh. Kalau kita ngomong ke orang rasa remesik gue, rasa sok suci gue, itu salah. Itu bagi orang-orang yang memang perlu kita beri paham. Loh kita lahir gue suci, lah kenapa tidak kita jaga? Nek menungso itu selalu dekat dengan ujian, itu kita akui. Tidak boleh luput seperti itu. Patusan ki mau yo semoga ya Mas kita teman-teman yang mendengarkan ini juga mulai memahami bahwa konteks patusan ini ramai sekedar atus seneng-seneng tapi juga dimaknai dengan hati, tubuh
sik bener-bener resik. Betul. Harus sejauh itu. Jangan sampai ndak sejauh itu. Nanggung carane. Setengah isian. Iya, setengah. Cara-cara engko pas ini iki nanti akan dirasakan di dalam ketika melaksanakan perintah puasa. Oh, Wih loh iklan, selegu. Wih loh kemecer gorengan. banget ya. Keranjas itu hal-hal yang duniawi sepele aja kita tergoda. Karena apa? Di awal sudah belum tuntas dalam mensucikan diri. Sama aku kan mlebu omah. Oke. Kita mau masuk dalam rumah itu tanggung. Punya anyu ke omah maling ya. Iki omahe sapa? Seperti itu. Iki nggon kamar mandine di omahe ngendi gitu ya. Mungkin itu. Oh, Jadi intinya padusan itu adalah mencari di mana kita bisa mensucikan diri. ya. Yes. Dan di situ. semoga ke depannya makna padusan bisa lebih memaknai dan di bulan Ramadan ke depannya juga lebih suci lagi kayak gitu. Amin. Mungkin itu dulu Mas Yeah. untuk obrolan kali ini. Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Siap. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Siap. Sekian teman-teman. Kita tutup obrolan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.